Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Parepare. Akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring, yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, bertempat di SMK Latanro Enrekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa kepada Ananda Adi. Persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk pada satu pokok pembahasan yang baru. Namun sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan yang baru, saya mau cek dulu, hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sehat toh? Sehat. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi hari ini pembahasan kita lanjutan dari pembahasan yang lalu, pekan yang lalu tentang kalau pekan yang lalu kita membahas tentang operasi perkalian matriks, hari ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks untuk ordo 2 kali 2. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan membagikan kepada anak-anak sekalian bahan ajar. Ini yang akan kita dalami bersama. Materinya ada di dalam sini, di bahan ajar ini. Nah, untuk materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sikap religius, disiplin, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, mampu menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan benar. Kemudian menentukan adjoint matriks ordo 2 kali 2 dengan benar. Kemudian menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2 dengan benar. Kemudian anak-anakku sekalian juga diharapkan nanti mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse matriks ordo 2 kali 2 dengan tepat. Tuh, seperti itu. Itu yang akan kita bahas, kita dalami pada kegiatan hari ini. Kemudian untuk kegiatan penilaian anak-anakku sekalian, ada 3 poin yang akan kita nilai nanti di situ. Yang pertama adalah sikap. Jadi pada saat nanti berlangsung kerja kelompok, kerja untuk memecahkan masalah di dalam LKPD nanti, maka di situ nanti akan saya nilai nanti sikapnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kerjasamanya, disiplin dan jujur. Jadi seperti itu. Kemudian ini sudah ada lembaran observasi penilaian yang saya sudah siapkan. Jadi sementara nanti kerja akan saya nilai seperti itu. Siap toh? Siap. Oke, kemudian yang kedua, ada penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemahaman. Maksudnya di sini adalah bagaimana Anda memahami soal nanti yang diberikan. Kemudian yang kedua, penyelesaian. Bagaimana Anda sekalian mampu menyelesaikan masalah nanti yang disajikan di dalam LKPD seperti itu. Kemudian menyimpulkan. Bagaimana Anda sekalian mampu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tahu seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran nanti akan ada saya berikan soal kuis untuk mengecek atau mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak-anakku sekalian dari apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini. Toh? Seperti itu. Bisa? Baik. Oke.
Nah, untuk kegiatan mata pelajaran kita hari ini tentang determinan dan inverse matrix, sebelum saya bagikan LKPD-nya, saya mau mengecek dulu anak sekalian, karena ini kan pelajaran kita masih nyambung, masih ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Kalau pekan yang lalu kita membahas tentang perkalian matriks, nah saya mau cek dulu apakah masih ingat? Masih ingat pembahasannya lalu perkalian matriks? Masih. Kalau perkalian matriks bagaimana sih caranya itu? Apa? Baris kali kolom. Itu intinya toh. Kemudian di dalam inverse juga ini nanti akan banyak lagi nanti berkaitan dengan operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulat negatif. Terutama bilangan bulat negatif, jangan sampai ada yang lupa-lupa lagi. Sudah bisa toh? Sudah mahir? Sudah belajar? Sudah. Saya kasih contoh misalnya minus 2 tambah 3 berapa? 1. Oke. Kemudian kalau minus 3 tambah 5? 2. Oke. Oke, baik. Saya kira seperti itu anak sekalian. Jadi sebelum kita coba untuk mendalami apa sih itu determinan dan inverse matrix, saya bagikan dulu LK-nya. Ini anak sekalian akan Anda kerja secara berkelompok. Di situ ada beberapa soal, ada masalah yang akan diselesaikan secara bersama. Namun sebelum diselesaikan LKPD-nya, perhatikan dulu ke slide. Ya, perhatikan di slide anak sekalian. Di sini ada satu contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam contoh kasus ini saya disajikan seperti ini, bahwa pada kehidupan sehari-hari sering sekali kita melakukan kegiatan jual beli. Seperti dalam gambar berikut, jual beli buah-buahan. Tentunya kalian sudah pernah membeli buah seperti gambar tersebut, bukan? Biasa itu? Biasa. Biasanya kita sudah mengetahui harga per kilogram dari buah yang kita beli. Namun dalam matematika kali ini pastinya pernah mendapatkan soal cerita. Seperti contoh soal berikut ini. Misalkan Ibu Ina membeli 5 kg buah jeruk dan 3 kg buah mangga. Kemudian ia membayar Rp135.000. Kemudian Ibu Risti pada toko yang sama membeli 3 kg jeruk dan 5 kg buah mangga. Kemudian ia membayar Rp145.000. Pertanyaannya kemudian, berapakah harga per kilogram jeruk dan mangga yang dijual pada toko tersebut? Biasa dapat soal seperti ini? Biasa. Di mana? Pembahasan apa? Perkara apa? Pembahasan di sistem persamaan linear 2 variabel. Toh, ada dulu toh kelas 1 kemarin. Ada sistem persamaan linear 2 variabel. Biasa dapat soal seperti ini. Nah, ternyata soal seperti ini anak sekalian tidak hanya dengan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, tetapi soal seperti ini juga bisa diselesaikan menggunakan inverse matrix yang kita pelajari hari ini. Toh, kalau kemarin di pelajaran di kelas 10 itu tentang sistem persamaan linear 2 variabel, kita menggunakan ada namanya eliminasi substitusi toh. Nah, kalau ini kan langsung dirumus menggunakan rumus matriks. Nah, makanya itu pelajaran kita hari ini saya kira sangat menarik dan sangat bermanfaat nanti untuk kita ke depannya seperti itu. Oke. Nah, sudah ada gambarannya tentang bagaimana nanti masalah-masalah yang akan kita uraikan di dalam LKPD-nya tentang yang berkaitan dengan inverse matrix. Nah, selanjutnya sebelum Anda selesaikan LKPD-nya, perhatikan bahan ajarnya sambil saya uraikan sedikit di slide ini apa itu determinan. Matriks yang kita tentukan determinan dan inverse-nya hari ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Jadi
simbolnya determinan biasa ditulis seperti ini, det A, kemudian biasa juga seperti ini. Ini. Perhatikan ini ada simbol determinan juga ini nanda kok. Atau biasa pakai tanda kurung. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Sambil diperhatikan di bahan ajarnya, dikasih contoh misalnya ada matriks A, yaitu A, B, C, D. Elemennya adalah A, B, C, D. Di sini kalau Anda perhatikan, kan ada namanya diagonal utama, ada diagonal kiri ini. Ini diagonal utamanya adalah A dengan D. Nah, untuk menentukan determinan, sederhana saja, gampang saja anak-anak sekalian. Jadi caranya adalah, determinan itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Diagonal utama kita kalikan elemennya, kemudian dikurangkan dengan diagonal samping, atau biasa orang katakan diagonal kiri, diagonal samping. Hah? Oke? Paham? Jadi sederhana saja. A kali D kurang B kali C. Oke? Oke. Kemudian yang sehingga contoh soalnya kan seperti ini. Ada contoh soalnya, kalau misalnya matriks A 4, minus 3, 2, dan minus 2, maka caranya adalah 4 dikali minus 2 dikurang dengan minus 3 dikali 2. 4 kali minus 2 minus 8. Minus 3 dikali 2 minus 6. Ini ketemu ini. Jadi minus 8 kurang minus 6 jadinya adalah minus 2. Oke, perhitungan seperti itu nanti. Nah, selanjutnya kalau adjoin, perhatikan dulu. Oke. Untuk menentukan adjoin matriks ordo 2 kali 2, anak-anak sekalian, perhatikan ini. Penjelasannya adalah jika terdapat suatu matriks A berordo 2 kali 2, maka adjoin matriks A ditulis adjoin A ditentukan dengan menukar posisi elemen diagonal utama. Garis bawah ini, menukar posisi elemen diagonal utama, kemudian diagonal kiri atau biasa orang katakan diagonal samping dikalikan dengan minus 1. Nah, kembali sini. Jadi kalau matriks A adalah A, B, C, D, maka caranya ada untuk menentukan adjoinnya adalah diagonal utamanya ini kita tukar. Perhatikan, diagonal utama kita tukar, A dengan D kita tukar, berubah jadi ini, D, A. Kemudian diagonal samping atau diagonal kiri ini kita kalikan dengan minus 1. Berarti di sini jadi minus B, karena B kali minus 1 minus B. C kali minus 1 minus C. Kapan tuh? Sederhana insyaallah. Oke. Nah, bagaimana caranya menentukan impers? Perhatikan anak sekalian. Untuk menentukan impers itu sederhana. Sederhana sekali. Jadi impers itu dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Nah. Jadi kalau matriks A, maka impersnya adalah A pangkat minus 1. Kalau dilambangkan nanti di sini matriks P atau matriks Q, maka di sini matriks Q pangkat minus 1 impersnya. Impersnya atau kebalikannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk menentukan impers dari matriks A itu adalah determinan dikali adjoin. Jadi harus paham tadi yang determinan dan adjoin. Harus ingat bagaimana caranya tadi menentukan determinan kali adjoin. Saya ulangi bahwa untuk menentukan impers dari matriks A, A, B, C, D, maka caranya atau rumusnya adalah impers dari matriks A sama dengan seper determinan A, ingat rumus determinan, dikalikan dengan adjoin matriks A. Maka caranya adalah seper determinan A dikali dengan A ini. Ditukar ini toh, karena adjoin ini kan ditukar ini. D dengan A ditukar, kemudian ini jadi minus. Kalau dia di sini misalnya di sini minus B, minus B, kemudian kita kalikan dengan minus 1, maka berubah jadi positif. Maka dia di sini jadi positif. Ingat itu. Kalau dia di matriks awalnya adalah nilai negatif, misalnya negatif C, maka adjoinnya adalah di sini berubah jadi negatif positif C. Karena negatif kali negatif positif. Oke? Paham? Ada gambaran untuk materi ini?
Bisa. Oke. Nah, sekarang saya minta kepada anak sekalian untuk fokus ke LKPD-nya. Jadi yang Anda kerja dulu yang di belakangnya dulu, yang 2 nomor, 3 nomor itu yang terakhir itu dulu. Nanti setelah itu kita masuk ke kasus masalahnya. Ini dulu yang di belakang dulu. Ya, silakan. Lihat dulu LKPD-nya yang di belakang yang terakhir, halaman terakhir. Ya, halaman terakhir itu dulu supaya dipahami tentang materi ini tadi. Oke. Ya, itu dulu. Silakan. Ya, silakan. Diskusi Anda. Jadi ingat bagaimana caranya menentukan impersnya, determinannya dulu. Ini yang sudah ada, tinggal diselesaikan dengan cara yang tadi. Bagaimana caranya menentukan determinan, kemudian adjoinnya, kemudian impersnya. Nah, kemudian soal yang ketiga langsung menentukan impers. Nah, tentu kalau impers itu harus ketahui dulu dengan adjoinnya dulu. Soal keempat deh. Oke, silakan. Ya, langsung tentukan dulu adjoinnya. Apa itu? Determinan toh? Tidak, nah. Ini rumusnya tadi determinan. Ini A kali D kurang B kali C. Determinan dulu, jangan langsung adjoin, pikirkan. Determinan dulu toh. Ya. Minus 4 dikali 5. Minus 4 dikali 5. Kemudian di sini nanti kurang, rumusnya kan kurang 1 nilai nanti hasilnya. Ini contohnya, nah. Ini perhatikan contohnya, toh? Ini contohnya. Jadi untuk menyelesaikan soal yang di nomor 1 itu, nah perhatikan contoh jadi bahan ajar. Ada di contoh di bahan ajar. Jadi kalau adjoin tadi itu kan, determinan itu kan diagonal utama kita kalikan, toh? Berarti kita kalikan baru kurangkan dengan hasil kalinya diagonal samping. Iya, betul, ini contoh. Langsung minus 4 dikali 5 kurang, ini kasih kecil-kecil ya, tapi bisa tulis sampingnya saja kalau tulis sampingnya toh. Ya, baik anak sekalian, silakan diperhatikan ke depan dulu. Kita akan putarkan video tentang bagaimana caranya nanti menyelesaikan masalah atau soal cerita yang ada mirip dengan yang ada di LKPD-nya kalian. Untuk bagaimana nanti cara penyelesaiannya, toh? Contoh seperti ini. Belajar tentang metrik, tapi dalam bentuk soal cerita ya. Jadi pengerjaan ini ada 2 cara. Bisa dengan cara determinan, bisa juga dengan cara inverse. Jadi ini udah ada soal. Andi dan Budi membeli roti di toko ya, toko yang sama. Andi membeli 3 donat dan 1 bolu. Jadi donat itu anggap X, jadi kita buat bersamanya 3X tambah 1Y bolu Y ya, sama dengan 9.000. Nah gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, persamaan yang kedua, 3 donat, tadi 3X juga ya, tambah 2Y sama dengan 12.000. Jadi kita mempergunakan yang cara metrik, bukan cara eliminasi atau substitusi ya. Nah bentuknya seperti ini. Kalau dalam bentuk metrik bisa kita buat yang di sini koefisiennya 3, 3, ini koefisiennya 1, 1, 2. Yang ini X, Y ya. Yang ini 9.000, ini 12.000. Itu bentuk kalau dalam bentuk metrik. Jadi X.
Lalu Y-nya sama. Seperti di sini aja. Y sama dengan DY per DY. DY-nya dapat kita 9.000 per 3. Dapatlah 3.000. Itulah harga bulu. Ya, seperti itu ya. Itu cara pertama. Sekarang kita buat cara kedua. Cara kedua di sini, ini tadi cara pertama. Ini cara kedua. Kemudian cara kedua. Nah, cara kedua ini kita buat dengan cara inverse. Tetap ini tadi dari sini kalau mau buat tetap tulis nggak apa-apa, tulis 31, 32 gitu ya. Ini X ini 9.000, ini 12.000. Oke, inverse ini melompat 1 meter di sana ya. Jadi inverse ya. Ini X ini pindah, kalau pindah kan inverse. Kalau dia pindah ruas atau menyeberang inverse, nah gitu ya. Nanti ini 9.000, ini 12.000. Share sama teman-temannya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Oke, begitu penjelasannya tentang bagaimana cara menyelesaikan nanti kasus atau masalah yang disajikan di dalam LK-nya yang berkaitan dengan penyelesaiannya dengan menggunakan inverse atau determinan. Oke, silakan dilanjut. Inverse ini tuh yang rumusnya itu seperdeterminan, berarti seper A kali D kurang B kali C. Jadi tentukan yang dulu ini A-nya A kali D 4 kali minus 4 kali 5 Kali silang. iya kurang yang di bawah sini lah, yang ini A kali D kurang B kali C. Nanti yang di sininya ini yang ditukar jadi adjoinnya ini, adjoinnya ini di sini, determinan di sini di bawah sini. Itu caranya menentukan inverse ini. Adjoin seper adjoin determinan kali adjoin A. Jadi kalau adjoin kan ditukar tempat itu. Kalau determinan berarti kali silang. Oke, bisa? Sudah? Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi saatnya kita masuk pada persentase hasil diskusinya. Jadi saya minta kepada setiap kelompok untuk menentukan siapa nanti yang mewakili kelompoknya untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Oke? Kelompok 3 siap? Nomor 1? Bisa. Oke, silakan. Nomor 1 saja, nak. Oke. Lanjut nih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, saya lihat tadi dari kelompok yang lain ada yang berbeda, kelompok 1. Ya, silakan. Tampilkan dulu pekerjaannya, kita bandingkan nanti, kita kaji nanti di mana letak perbedaannya. Silakan. Yang soal yang sama, nah? Soal yang sama nomor 1, tidak?
Justru kita mau tentukan yang mana, di mana letak, karena pasti ada yang keliru. Kenapa bisa berbeda? Apakah kelompok 3 atau kelompok 1? Sampingnya nah, sampingnya. Supaya kita bandingkan nanti. Kalau kelompok 2 tadi berapa? 8 nak? Sama yang pertama. Oke. Pintar tuh. Nanti kita kaji sama-sama di mana Oke, perhatikan baik-baik. Nah sekalian, nah kita kaji dulu dari pekerjaan ini nomor 1. Kalau saya perhatikan anak sekalian, Anda sudah paham bagaimana sih alurnya, bagaimana cara menentukan impers dari sebuah matriks. Tapi yang lagi-lagi yang menjadi kendala di sini adalah penguasaan anak-anakku sekalian tentang operasi perkalian dan penjumlahan bilangan bulat negatif, terutama yang ada nilai negatifnya. Nah, perhatikan dulu baik-baik. Saya kira hampir sama aja ini masalahnya ini. Jadi sudah benar cara menentukan impersnya, determinannya. Ini determinan dulu, tuh determinan. Berarti kali silang kan? Minus 4 dikali 5. Berarti minus 20. Kurang. Nah, ini yang benar cara penulisannya. Nah, ini yang benar cara penulisannya. Kasih tanda kurung yang ada tanda minusnya toh. Berarti 7 dikali minus 3 minus 21. Nah, kalau ketemu begini ada dua tanda yang bersusun seperti ini, minus berarti kalau Anda rubah jadi positif, maka ini hilang. Maka ini hilang menjadi minus 21. Berarti positif 21. Minus 20 ditambah 21 sama dengan minus 20 tambah 21. Ada utang tak 20? Positif 1. Berarti ini yang benar. Kalau yang ini sama parahnya. Jadi perhatikan, jadi kasih tanda kurung. Ya, berubah. Berarti sini adalah positif. Kalau Anda perhatikan di bahan ajar, di situ kan di rumus itu ada keterangan di bawahnya bahwa untuk menentukan impers tidak boleh nilai determinannya sama dengan 0 karena tidak bisa ditentukan impersnya. Maka itulah tujuannya kenapa saya kasih soal yang seperti itu, supaya Anda ingat bahwa untuk menentukan impers itu nilai determinan tidak boleh sama dengan 0. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 4 adalah tidak bisa ditentukan nilai impersnya. Tuh seperti itu. Oke, paham? Paham. Oke. Baik. Nah, anak sekalian, untuk kegiatan kita hari ini jadi saya kira diskusinya sudah luar biasa. Nah, sebelum saya kasihkan soal kuis, saya ingin kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materinya? Ya. Oke. Adalah dengan menukar posisi A dan B, kemudian B dan C dikalikan dengan minus 1. Ya, diagonal utama itu kita kalikan, kemudian elemen diagonal samping dikurangkan dengan hasil kali elemen diagonal samping. Oke, ya, ya silakan. Untuk menentukan impers matriks yaitu seperdeterminan dikali adjoin. Seperdeterminan dikali adjoin. Ya, betul. Bahwa untuk menentukan impers dari matriks, maka Anda harus paham dulu tentang determinan dan adjoinnya. Jadi karena sederhananya adalah impers itu adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoin. Maka itulah impers. Nah,
Saya kira itu anak sekalian, saya kira luar biasa anakku sekalian hari ini sudah bekerja bagaimana cara menyelesaikan soal atau masalah yang ada di dalam LKPD itu. Nah sekarang saya akan berikan soal kuis deh, seperti itu. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kerja deh. Oke. Kerja secara individu, nah. Kerja secara individu. Ya, pas. Oke, silakan. Oke, sudah. Oke, dikumpul. Oke, jangan lupa tulis nama ya. Oke. Jadi hari ini pelajaran kita sudah selesai. Jadi harapannya Bapak bahwa anak sekalian tetap mengulang materi ini di rumah, cari lagi materi-materi tambahan baik di internet maupun buku-buku panduan yang lain. Kemudian insya Allah sebentar akan saya kirimkan soal PR atau latihan untuk di rumah. Saya kirim nanti lewat grup supaya anak-anak sekalian mengulang materi ini, terutama materi yang ada kaitannya dengan materi pembahasan kita hari ini, yaitu determinan inverse matrix. Kemudian ada materi yang lain yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Saya kira itu perlu untuk anak-anak sekalian ulang-ulang, karena saya perhatikan tadi masih ada yang lupa-lupa dengan materi itu ya. Oke, tetap semangat ya. Semangat belajarnya walaupun masih kondisi seperti ini. Jadi di rumah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita tutup, saya minta kepada Anda untuk memimpin doa. Kepada Anda saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.